Pak Susno dulu. Saya mau tanya Pak Susno, pertama-tama soal prosedur dulu deh ya. Prosedur yang dilakukan oleh polisi untuk menangkap Del Pedro Marhain, Direktur Lokataru. Kalau menurut Anda prosedurnya sudah sesuai standar, sesuai KUHAP, karena ada penjemputan paksa juga yang saya garis bawahi, penjemputan paksa di malam hari. Gimana Pak Susno? Oke, karena ini mengarahnya ke pidana ya, Undang-Undang ITE dan Undang-Undang KUHP ya, yaitu penghasutan. Jadi tunduk pada hukum acara kita. Hukum acara kita kalau dia tidak tertangkap tangan harus diawali dari penyelidikan. Nah, setelah terkumpul minimal 2 alat bukti baru dijadikan tersangka. Nah, tersangka terserah mau ditangkap, apa dipanggil, apa diapakan sesuai dengan ancaman hukuman daripada pidana itu. Tapi kalau tidak tertangkap tangan, langsung to the point ditangkap, ini kan sudah ada contohnya. Siapa namanya yang kemarin kasus Vina Cirebon itu? Kan langsung tidak boleh. Dan aturan SOP yaitu prosedur Kapolri pun tidak boleh. Jadi harus penyelidikan dulu. Nah, karena bukan tertangkap tangan. Nah, pengertian tertangkap tangan itu apa nggak perlu kita jelaskan di forum ini. Semua orang sudah tahu kalau bahasa kampung saya itu ketangkap basah. Nah, ketangkap basah itu artinya makcer sedang melakukan ditangkap. Itu bahasa rakyatnya. Nah, bahasa hukumnya ada definisinya aja. Kalau bukan tertangkap tangan, harus melewati aturan-aturan itu. Lah mungkin, wah ini sangat mendesak karena ini kondisinya terjadi kekisruhan. Tetap hukum tidak boleh diinjak. Artinya, ya kalau kita sudah menginjak hukum, menginjak aturan, itu bahaya. Dan saya khawatirnya institusi yang saya cintai nanti digugat pra peradilan, sudah bercapek-capek kerja siang malam, nanti di pra peradilan kalah. Nah, tapi nggak tahu kalau hakimnya sudah berubah juga ya, berubah juga pikirannya. Udahlah, ini karena waktu mendesak boleh gitu. Nah, nggak tahu. Tapi kalau aturannya ya begitu. Saya juga kalau gitu tanya juga ke Bung Usman. Bung Usman, saya yakin juga Anda sudah berkomunikasi dengan teman-teman di Lokataru dan sejumlah aktivis yang kemarin berunjuk rasa, terutama yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Nah, ini kronologi penangkapannya yang Bung Usman ketahui dari komunikasi dengan teman-teman gimana? Ya, itu dimulai sekitar pukul 22.45. Jadi hampir jam 11 malam lah. Dan mereka kebetulan ada di Jalan Kunci di wilayah arah Pulau Gadung sana. Nah, ada 8 orang anggota Polda Metro Jaya mengendarai beberapa mobil, salah satunya R3 warna putih. Nah, dalam proses penjemputan paksa itu, Del Pedro dan lainnya itu mencoba untuk meminta dasar penangkapannya, surat penangkapannya, misalnya. Warrant ya? Pasalnya apa? Ya, arrest warrant lah. Tapi tampaknya mereka tidak memperlihatkan itu. Mereka berjanji nanti ditunjukkannya di Polda Metro Jaya. Nah, itu kan hal yang sebenarnya janggal. Kan apa susahnya? Kalaupun misalnya penjemputan paksa itu ada dasarnya, katakanlah seseorang sedang melakukan tindakan pidana yang dituduhkan gitu, yang sebenarnya tidak terjadi gitu. Tapi minimal dipertunjukkan lah, supaya kita terbiasa dengan hukum acara pidana ketika polisi ingin menyentuh badan orang untuk merampas kemerdekaannya, ada surat perintahnya. Ada surat-surat yang memperlihatkan apa benar orangnya Del Pedro Marhain, apa benar umurnya, alamatnya, pasalnya dibacakan, diberitahukan. Lalu yang kedua, ketika mau dibawa, kan Del Pedro minta untuk ganti baju, begitu kan, di baju ke ruangannya, ke kamar kerjanya, diikuti oleh 3 anggota Polda dengan ujaran-ujaran yang menurut keterangan kronologi dianggap berintonasi intimidatif gitu. Nah, sampai akhirnya dibawa, itu pun tidak dipertunjukkan surat-suratnya gitu. Nah, sampai di Polda lah itu baru kemudian diperlihatkan. Jadi hal-hal yang sebenarnya sepele bisa dilakukan oleh polisi tapi justru tidak dilakukan. Nah, ini justru menciderai kinerja polisi sendiri di tengah protes masyarakat yang sangat luas. Nah, ini juga terkesan terburu-buru begitu menangkap. Kalau kata Pak Susno tadi kan, kalau berbeda ceritanya kalau sedang melakukan perbuatan pidana kan itu ditangkap. Situasi di luar juga lagi landai kan. Kenapa nggak panggilan 1, panggilan 2? Biasanya jemput paksa itu kalau sudah 2 kali dipanggil. Dan ingat, sebenarnya kalau Amnesty mencatat bersama koalisi itu ada 3.095 kasus penangkapan. Banyak sekali, 3.000 lebih di seluruh Indonesia.
Oke, di konteks ini ya, di konteks unjuk rasa hari-hari terakhir kemarin ini ya. Betul. Oke. Jakarta itu kurang lebih 1438, Jawa Barat itu 386, Jawa Tengah itu 479, Yogyakarta paling tidak 9 kasus penangkapan, Jawa Timur itu 556 korban penangkapan, Kalimantan Barat 16, Bali 140, Sulawesi Selatan itu ada 10, Sumatera Utara itu ada 44 kasus, Jambi 17 dan seterusnya. Jadi ini polisi diharapkan mengambil langkah-langkah perbaikan setelah ada represi kemarin yang begitu. Klaritas moralnya kan sangat jelas ya, berlebihan lah tindakan menggunakan kendaraan taktis sampai melindas orang seperti itu gitu. Harusnya kan ada koreksi, harusnya ada tindakan-tindakan pembenahan, tapi justru arahnya malah ingin menyalahkan demonstran, malah ingin menyalahkan aktivis gitu. Kalau kata Pak Susno tadi, lembaga yang Pak Susno cintai dikhawatirkan malah digugat begitu ya. Nanti saya lebih jauh dari itu. Takutnya, saya mengkhawatirkan lembaga yang Pak Susno cintai itu nanti malah turun terus di mata publik citranya. Karena sekarang saja di konteks unjuk rasa masif beberapa hari yang lalu ini, itu juga sudah turun. Nanti malah tambah turun distrust untuk lembaga Polri. Bukan turun terus, bukan dikhawatirkan ya. Sekarang kan sedang pada posisi down ya. Betul. Turun. Nah, untuk memperbaikinya adalah dengan cara menegakkan hukum sesuai dengan benar. Tadi kita kaget ya, ada 1000 berapa? Totalnya 3.000 kasus. Sekian penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur. Nah, kalau misalnya Polri nggak percaya, tidak salah dipanggil beliau, diajak koordinasi, minta datanya. Data itu untuk apa? Untuk perbaikan. Kan ada Kapolda, Kapolri ini yang harus perbaiki. Polda DKI, Polda Metro, kamu telah melakukan penangkapan dengan tidak sesuai prosedur sekian. Kita tahu ini adalah keadaan unjuk rasa dan ini sangat berbahaya dan polisi selalu membawa ini kepada ranah hukum. Orang-orang itu ditangkap karena dituduh melanggar hukum kan, bukan dituduh karena unjuk rasa. Kalau unjuk rasa itu tidak melanggar hukum, justru itu hak konstitusi dalam sebuah negara demokrasi yang harus dilindungi. Itu unjuk rasa. Nah, sekarang kenapa ditangkap? Karena kata polisi mereka ini melanggar hukum. Karena dia melanggar hukum ditangkap. Oleh karena itu terhadap orang melanggar hukum jangan juga dilakukan pelanggaran hukum. Nah, artinya apa? Ditangkaplah kalau mau ditangkap dengan sesuai prosedur. Ada surat perintah penangkapan, kemudian ada penyelidikan, ada itulah prosedur yang kita sepakati di negeri ini. Tapi kalau prosedur itu kita injak-injak, yang nginjak juga aparat saya sendiri, saya sedih. 1.300 dengan alasan, wah ini terpaksa. Ya terpaksa tuh bagaimana? Tetap harus kita hormati. Karena di dalam hukum acara itu tidak dikatakan. Kalau dalam keadaan ada klausal misalnya mengatakan, dalam keadaan terpaksa boleh dilanggar ini. Ya oke, kalau memang kita bersepakat untuk itu. Saya ingin